ke-253, Perawan vs Janda. Obrolan ringan masih berlanjut. Untungnya si bocil kegatelan yang butuh salep anti gatel itu gak nongol lagi. Kalau enggak, kepret pakai incidal antara. Jamal hanya sesekali nimbrung. Mostly mereka berbicara mengenai Mario. Kan jadwalnya memang penggemar VS Idol mau meet up. Ya bahan utama bahasan adalah the one and the only, Mario the Singer. Jetisir Mario ini. Angko Mario ini sudah lewat masa promosinya. Makanya bisa free waktu? Tanya si karyawan panti pijat khusus bumil itu. Awalnya memanggil Sir. Tapi kok ngikut seperti Baby dan Hamad memanggilnya Uncle. Berasa jadi paman semua umat dia. Mario hanya terkekeh. Ya begitulah. Jawabnya dengan wajah sombong banget. Jeti. Mr. Mario Legendary ini hanya melakukan promosi seadanya. Kalau sebuah hierarki seorang penyanyi diibaratkan dengan sebuah piramid, ia sudah ada di puncak piramid. Dengan kata lain, apapun yang ia lakukan itu sendiri sudah bisa dilihat banyak orang dan menjadi bahan promosi. Jadi ia sama sekali tak butuh promosi. Dia sudah punya fanbase. Dan ada promosi dari label rekaman. Jadi dia nggak perlu tuh on air, off air promosi. Karena sudah pasti akan laku sendiri albumnya. Begitu. All he has to do is make a good music and be healthy. That's it. Dan dia akan terus jadi sumber mata air. Bedanya bukan air yang keluar, tapi uang. Itu penjelasannya. Baby yang menyahut dan menjelaskan dengan rinci. Ia sudah terbiasa dengan gaya bicara ala-ala semi jaksel begini. Campur Inggris tapi bedanya kalau di sini. Campurannya juga ada Melayu dan bahasa hariannya. Wah, so amazing. Memang the legend. Tak ada orang di sini seperti Angko Mario nih. Benar-benar semua album dan single meledak. Walau tak ada acara-acara pendukung, macam reality show atau apa ke. Tetap saja meledak. Luar biasa. Pujinya lagi. Itu yang disebut great branding. Branding Mario penyanyi legendaris asal Malaysia itu melekat sekali. Hasil kerja kerasnya tahunan selama ini. Membuat brand itu. Sekarang Mario bisa menikmati semuanya dengan mudah. Hanya perlu menyanyi dan ia sudah melanjutkan produk selanjutnya. Mr. Jamal menyahut. Dan di saat yang sama Bu Jessie merona sewajah. Benar-benar merah pada wajahnya karena Jamal yang bicara. Oh, kok quit kali? Pengen cubit. Makanan mereka sudah datang. Dan semuanya, para pendatang baru itu. Termasuk Mr. Jamal syak dengan makanan yang ada di depan Baby. Mereka syak. Perempuan sekecil ini makanannya banyak benar. Gitu palingan ya. Tapi Baby terkekeh. Ia mengelus perutnya. Maklum. Ibu hamil. Wah. I don't know that. Gumam Bu Jessie. Kan saya terapi di panti pijat Bu Jessie, makanya bisa ketemu. Aku diantar sama Mario. Dan suami. Jadinya ada adegan meet up seperti ini. Jelas Baby sambil nyuak. Semua sudah mulai makan. Bu Jessie emang dasaran anggun dari luar dan dalam. Ia hanya memesan sebuah pasta berporsi kecil. Fettuccine dengan entah bumbu apaan warna putih. Mungkin ada carbonaranya. Baby sih gak sedap makan pasta begitu. Kurang berwarna gitu. Gak nendang po. Dia lanjut makan saja. Juga Hamad. Hanya Mr. Jamal yang seperti berpikir dan ia mengambil salah satu makanannya dan menyendokkan beberapa bagian meletakkannya ke piringnya Jessie. Kamu suka sosis sapi kan? Ini makan. Ucap Mr. Jamal dengan cool. Ia memindahkan satu sosisnya ke piring Jessica. Lalu ia memotong steaknya juga. Kebetulan ia memesan steak ayam. Yang digoreng terlebih dahulu, modelan katsu tapi ditaruh di hot plate dengan bumbu steak. Ia mengiris dan meletakkan potongan steak itu dengan bumbunya ke piring Jessie. Kamu juga suka itu, kan? Lalu dia lanjut makan. Baby melirik ke Hamad dengan wajah mupeng. Pengen digituinin. Batinnya sambil ngerjap-ngerjap. Tapi yang jadi masalah adalah Baby sudah memesan semua makanan itu. Ia bahkan memesan juga sebuah bakmi kuah pedas ala Korea. Lalu ada fritter dan di dalamnya ada sosis juga yang gede-gede. Plus ada steak persis yang dipesan oleh Jamal tadi. Sementara Hamad hanya memesan nasi dan udang goreng mentega.
Masa ia mau diminta juga sama Baby? Baby sudah ngerjap-ngerjap kayak orang cacingan tapi Hamad hanya diam. Bingung. Baru setelah Mario memberikannya sosis juga dia diam dan menoleh ke Mario dan senyum lebar. Kenapa malah kamu yang ngasih? Bukannya suamiku. Gumamnya. The point is, babe. Kamu sudah memesan semua makanan, dan kami hanya makan satu menu. Masa iya kamu juga mau menu kami juga? Kan itu namanya. Mario tak menyelesaikan kalimatnya. Dan itu adalah keputusan yang tepat. Karena Baby sudah melotot. Mereka pulang dengan perut kenyang dan hati tenang. Sepertinya Mr. Jamal dan Bu Jessie itu benar-benar masih saling cinta dan kemungkinan mereka bisa kembali cukup besar. Keduanya masih menyimpan gelora yang besar sekali. Walau sepertinya butuh banyak perjuangan di sisi Mr. Jamal untuk bisa meminang Bu Jessie kelak. Emang ya? Kenapa sih? Kok cowok itu suka sama janda? Tanya Baby tiba-tiba di dalam mobil. Ia duduk di kursi tengah, sementara para pria di depan. Bukan suka janda, Beb. Ya namanya cinta. Kan mereka sudah jadi pasangan dulu. Jadi apapun kondisinya. Masih sama suka gitu aja. Bukan karena janda. Jelas Hamad kalem. Gak gitu. Di mana-mana kalau ada obrolan pria, pasti dibilangnya. Si ke-10 ini janda loh. Terus pada ramah deh. Kenapa coba? Kesannya cewek janda itu gimana gitu? Jadinya berkesan janda itu centil kan? Karena itu. Gak gitu, Beb. Kadang pria itu kasihan aja ngelihat janda. Kan dia jadinya hidup sendiri dengan predikat yang gak ngenakin itu. Apalagi kalau ada anak. Kan tambah kasihan. Jadi banyak pria berpikir. Kalau nikahin janda itu bukan hanya menikahinya tapi menolongnya. Juga anaknya. Jadi begitu. Kan dari rasa kasihan itu bisa berubah jadi cinta. Jadi atensikan. Jelas Hamad dengan penjelasan bijak ala ustadznya. Gak gitu sih sebenarnya. Kalau dari sudut aku itu. Janda itu berkesan perempuan yang sudah ahli urusan ranjang. Beda dengan gadis yang masih harus pelan-pelan. Hati-hati waktu pertama kali. Di malam pertama maksudnya. Kan dia gak pernah. Jadi si pria masih harus ngerem. Nah kalau janda kan udah pernah. Gak perlu perlahan dan blah. Bisa langsung on point dan memuaskan hasrat. Jebret. Gitu sampai sama-sama puas. Berulang kali juga gak masalah. Gak ada resiko pendarahan dan blah. Gitu loh, Beb. What the? Penjelasan barbar macam apa itu? Kok kayaknya nikah hanya untuk seks aja sih? Cowok otaknya ya? Omel Baby pada Mario. This is the truth. Ada beberapa orang yang berpikir seperti suamimu. Tapi ada juga. Banyak malah yang berpikir seperti aku. Kenapa janda? Ya itu. Kamu pernah dengar gak? Ada pengantin baru, dan si istri ini masih gadis, perawan. Si cowok ini terlalu bernafsu. Endingnya si cewek pendarahan. Dan masuk ke rumah sakit, nanti ditanya sama perawatnya. Kenapa bisa begini? Dan dijawab karena terlalu bernafsu. Itu kan. Gimana ya? Kesannya gak enak gimana gitu. Jelas Mario lalu terkekeh sendiri. Menimbang semua ucapan uncle. Sepertinya sudah sangat berpengalaman ya. Sudah berapa kali merawanin perawat? Tembak Baby nyindir. Wah. Hahaha. Kesannya. Jangan dikira ya. Aku ini tahu agama. Tahu norma. Tak mau aku menodai anak perawan orang di luar pernikahan. Aku ini masih perawan juga. Perjaka ting-ting. Tapi kok ngerti? Kok bisa? Hayo. Tuntut Baby. Dia masih memandang ke arah pria itu dengan curiga. Ya baca berita. Kan jadi tahu. Banyak tahu banyak ilmu. Berita apa bokep? Hayo. Nah dia diam.